Partikel materi. Partikel materi disusun atas atom, molekul, dan ion. Jadi partikel materi itu terdiri atas atom, molekul, dan ion. Partikel materi yang kita pelajari pertama kali adalah atom. Atom itu dikenal dengan partikel materi yang paling kecil. Atom disusun oleh proton, elektron, dan neutron. Yang terlihat pada gambar ini adalah model atom Bohr. Di mana pada atom Bohr, inti tempat beradanya proton dan neutron. Elektron berada pada kulit atom. Atom berdasarkan sifatnya dapat dibedakan atas atom logam yang ditunjukkan dengan menggunakan kursor. Ini adalah atom-atom logam, dapat dilihat pada sistem periodik atom logam. Kemudian atom-atom non-logam yang ada di sebelah kanan sistem periodik, serta atom-atom metaloid yang ada pada garis pangkal. Atom logam mempunyai sifat elektropositif. Atom non-logam mempunyai sifat elektronegatif. Sifat elektropositif maksudnya sifat yang mampu melepaskan elektron. Jadi atom logam mempunyai kemampuan melepaskan elektron. Atom non-logam mempunyai sifat elektronegatif, artinya atom non-logam mempunyai kemampuan menerima elektron. Atom metaloid mempunyai sifat semi elektropositif. Dengan kata lain, atom metaloid ini sifatnya semi logam. Mari kita lihat contoh-contoh atom. Atom logam, Na, lambang dari natrium. K, lambang dari kalium. Mg, lambang dari magnesium. Ca, lambang dari kalsium. Sr, lambang dari strontium. Hg, lambang dari merkurium. Pb, lambang dari timbal. Cu, lambang dari tembaga. Fe, lambang dari besi. Itu adalah nama-nama dari atom logam serta rumus kimia dari atom tersebut. Berikut kita masuk atom-atom non-logam. Atom non-logam N, nitrogen. C, karbon. O, oksigen. I, iodo atau iodin. Tapi iodin lebih dikenal dengan I2, sementara I adalah iodo, atom. He, helium. Ne, neon. P, fosfor. S, sulfur. Ar, argon. Ini adalah lambang-lambang dan nama dari atom non-logam. Selanjutnya metaloid. Metaloid adalah atom-atom yang mempunyai sifat semi logam atau semi elektropositif. Tidak banyak atom yang termasuk metaloid, yaitu hanya 3 yang ditampilkan di sini. Ada satu yang tellurium, satu lagi sampai 3 sampai 4 dia tellurium. Boron, B, Si, silikon, As, arsenik. Inilah nama-nama dari atom metaloid. Nama dan rumus kimia dari atom. Partikel materi yang kedua itu adalah molekul. Apa itu molekul? Mari kita lihat terlebih dahulu contoh-contoh dari molekul. Ini yang berwarna biru ini adalah molekul. Ini juga molekul. Kalau ini berarti ada 2 atom, model atom ini ada 2 model atom. Kayaknya ini kalau dilihat dari kebiasaan kita bahwa kalau dia mempunyai nama sama berarti dia jenisnya sama. Sementara yang ini juga molekul tapi dia disusun oleh putih dan merah, berarti jenisnya berbeda atau penyusunnya. Ini juga hitam dan merah. Ini yang biru dikenal dengan molekul nitrogen, molekul H2O, dan molekul CO2. Sementara yang di bawah ini ada yang merah dan ada yang pink, ini berarti adalah molekul dari NaCl. Dari gambar yang ditampilkan, definisi dari molekul itu adalah gabungan dari beberapa atom sejenis ataupun berbeda jenis. Jika atom yang berbeda jenis bergabung, maka dikenal dengan nama senyawa, sementara yang sejenis dikenal dengan nama unsur. Molekul dilakukan berdasarkan
Yang pertama, atom penyusunnya. Jika dia disusun oleh atom sejenis, dikenal dengan nama unsur. Jika dia disusun oleh atom berbeda jenis, dikenal dengan nama senyawa. Unsur berdasarkan atau atom penyusunnya itu dibedakan atas logam, non-logam, sama metaloid. Unsur logam mempunyai sifat mudah menghantarkan listrik atau bersifat konduktor. Sementara bisa menghantarkan panas. Sementara atom non-logam itu bersifat isolator. Atau metaloid bersifat semikonduktor. Berikutnya molekul senyawa. Molekul senyawa disusun oleh atom-atom yang berbeda jenis. Karena disusun oleh atom yang berbeda jenis, kita mengenal dalam senyawa itu berdasarkan ikatannya ada yang namanya senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion disusun oleh atom logam dengan non-logam. Senyawa ion bisa terionisasi jika dia dilelehkan ataupun dilarutkan dalam pelarutnya. Sementara senyawa kovalen itu di dalam larutannya atau dalam penilaiannya dia bisa membentuk kutub positif dan kutub negatif. Kemampuan menghantarkan listrik senyawa ion dan senyawa kovalen itu tidak terlalu berbeda. Apalagi kalau seandainya senyawa kovalen ini adalah senyawa kovalen polar. Namun jika senyawa kovalennya bukanlah senyawa kovalen polar tapi senyawa kovalen non polar, maka dia tidak bisa terdisosiasi dalam larutannya dan dia tidak dapat menghantarkan listrik. Senyawa berdasarkan sumbernya di mana banyak ditemukannya itu dibedakan atas senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu biasanya ditemukan dalam makhluk hidup, anorganik di dalam batu-batuan atau dalam makhluk tidak hidup. Senyawa organik itu disusun oleh atom penyusun utamanya itu adalah atom karbon. Secara anorganik itu tidak ada spesifik atom penyusun utamanya. Senyawa organik mempunyai rumus molekul besar, strukturnya rumit. Sementara senyawa anorganik rumus molekulnya kecil, strukturnya sederhana. Titik didih dan titik leleh dari senyawa organik itu sangat tinggi dibandingkan senyawa anorganik. Senyawa organik ini mudah terbakar, sementara senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Mari kita lihat jenis-jenis unsur, contoh-contoh unsur dari unsur unsur logam dulu kita mulai. Ada natrium, perak, besi, tembaga, kalium, magnesium. Setelah non-logam ada nitrogen, oksigen, fosfor, belerang, iodin. Metaloid, boron, silikon, arsenik. Ini adalah lambang-lambang unsur dari atom logam, non-logam, dan metaloid. Kita perhatikan di sini. Unsur non-logam ini kalau dilihat dari lambangnya ada N2, O2, P4, S8, I2. Berarti unsur-unsur non-logam dia bergabung bisa membentuk namanya molekul diatomik, molekul oktatomik, molekul tetraatomik, dan ada satu lagi molekul triatomik, ozon. Kemampuan spesifik dari atom non-logam ini mengakibatkan dalam penulisannya, atom non-logam itu terlihat jelas berapa jumlah atom penyusunnya dan penulisan rumus molekul dari unsur non-logam. Sementara untuk atom logam dan atom metaloid, walaupun disusun oleh banyak atom-atom unsur-unsurnya, tapi dia tidak dituliskan seperti dengan atom non-logam. Itu yang perlu menjadi catatan. Jadi tidak ada Na2, yang ada Na. Berapapun jumlahnya itu ditulis dengan nama dengan lambang natrium. Selanjutnya senyawa. Senyawa ion contohnya NaCl, natrium klorida, PbCl2, timbal 2 klorida, AgNO3, perak nitrat. Ini semuanya adalah senyawa ion yang bisa terionisasi di dalam larutannya. NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Ini adalah garam dapur, digunakan sebagai penyedap. Lalu senyawa kovalen, asam sulfat, HCl, H2SO4 asam sulfat, HCl asam klorida, CCl4 karbon tetraklorida, CI3 iodoforom. Senyawa kovalen itu mempunyai sifat yang kovalen polar dapat menghantarkan listrik. Memiliki rumus molekul seperti ini, di mana dalam rumus molekulnya ini kita bisa mengetahui atom penyusunnya dan jumlah atom penyusunnya.
Senyawa organik, senyawa yang pada umumnya ditemukan dalam makhluk hidup. Contohnya itu adalah CHI3, iodoforum, CH3COH, asam asetat. Selain perlu catatan kita bahwa di sini senyawa organik dicirikan oleh atom penyusun utamanya adalah atom karbon. Kemudian asam oksalat, sukrosa. Sukrosa kita ambil contoh di sini ya. C12H2211 bukan cuma rumus sukrosa saja, tapi bisa laktosa dan bisa maltosa. Tapi di sini saya ambil contoh C12H2211 ini adalah sukrosa. Senyawa ini mempunyai sukrosa ini sumbernya itu adalah laktosa sama maltosa. Senyawa anorganik contohnya kalsium karbonat, CaCO3, MgCl2 magnesium klorida, HCl asam klorida, H2SO4 asam sulfat, NaCl natrium klorida. Ini adalah senyawa-senyawa yang dapat ditemukan di dalam batu-batuan ataupun di dalam mineral yang ada di alam, tapi dia bukan berasal dari makhluk hidup, dia berasal dari bukan makhluk hidup. Kita lanjut yang berikutnya, partikel materi yang ketiga, ion. Ion, mari kita lihat dulu contohnya. Atom Na, ketika dia ingin menstabilkan diri mengikuti kaidah oktet, maka dia akan melepaskan satu elektronnya sehingga menjadi seperti yang di sebelah kanan ini, yaitu Na+. Jadi atom-atom logam mempunyai kemampuan untuk melepaskan elektronnya, sehingga dia dikatakan atom logam itu bersifat elektropositif. Kita lihat lagi yang berikutnya, atom non-logam, klorin. Atom non-logam itu bersifat elektronegatif. Ini adalah salah satu usaha dari atom non-logam untuk memenuhi aturan oktav atau kaidah oktet, di mana dengan menerima satu elektron dari yang melepaskan, dia sudah bersifat stabil atau sudah mengikuti kaidah oktet, yaitu mempunyai 8 elektron valensi atau mempunyai 8 elektron pada kulit terluar. Sehingga atom Cl menjadi ion Cl- atau ion klorida. Berdasarkan yang dipaparkan, contoh-contoh yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan definisi dari ion adalah atom yang bermuatan listrik. Pengelompokan ion dapat dilakukan berdasarkan muatannya dan berdasarkan jumlah atom penyusunnya. Kalau berdasarkan muatannya, ion itu dibedakan atas kation dan anion. Berdasarkan jumlah atom penyusunnya dibedakan atas ion tunggal dan ion poliatom. Kation, ini adalah contoh-contoh kation. K plus ion kalium, Ca2 plus ion kalsium, Mg2 plus ion magnesium, Fe3 plus ion feri, Ag plus ion perak, NH4 plus ion amonium, O2- ion oksida, Cl- ion klorida, N3- ion nitrida, S2- ion sulfida, NO3- ion nitrat, SO42- ion sulfat. Kemudian kita masuk lagi contoh-contoh ion tunggal. Ion tunggal berarti di sini kita tidak membedakan muatan, tapi berdasarkan jumlahnya. Kita lihat di sini Na sendiri, Cl sendiri, Mg sendiri, S juga sendiri. Jadi Na plus natrium, Cl- klorida, Mg2 plus magnesium, S2- sulfida. Ion poliatom berarti ion yang disusun oleh banyak atom. Contohnya NH4 plus disusun atau ion amonium ini disusun oleh 1 atom nitrogen dan 4 atom hidrogen, sehingga menghasilkan muatan ion total. Muatannya adalah plus 1. NO3- nitrat, CH3COO- asetat, SO42- sulfat, S2O32- tiosulfat. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Sampai jumpa.